Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, saya Kevin Christopher, mahasiswa manajemen 2018. Hari ini kita akan membahas soal UTS akuntansi manajemen. Di soal ini ada dua bagian. Yang pertama itu adalah soal pilihan ganda dan dua soal kasus, dimana kita akan mencoba membahas satu soalnya. Jadi kita mulai dari soal bagian pertama, yaitu pilihan ganda. Soal nomor 1, compare to a financial accounting, manager accounting place more emphasis on. Jadi perbedaannya antara financial accounting sedangkan managerial accounting itu menekankan dengan di bagian apa? Manager accounting menekankan pada bagian flexibility of information dan timeless information. Jadi jawaban paling tepat adalah D. Kenapa D? Kenapa bukan precision of information? Jadi manager accounting itu menurut penjelasan di bawahnya ini adalah digunakan untuk kepentingan internal seperti manajer, direktur keuangan, dan lain sebagainya. Sedangkan financial accounting ini lebih ke arah penyusunan keuangan untuk pihak-pihak eksternal. Jadi manager accounting ini biasanya khusus digunakan untuk menghitung performa dari keuangannya. Seperti yang kita tahu, banyak metode-metode di managerial accounting seperti activity based costing, EVA, break even, itu kan untuk kepentingan pihak internal. Sedangkan pihak eksternal itu biasanya itu disusun di dalam laporan keuangan, financial information, dan di audit. Jadi di sini managerial accounting lebih menekankan kepada fleksibilitas informasi dan timeless informasi. Jadi jawaban paling tepat adalah D, A, dan C. Soal kedua yaitu depreciation of personal computer used in marketing department of a manufacturing firm would be classified as. Jawaban paling tepat adalah B, a period cost that fixed with respect to the company output. Kenapa B? Ini jawaban B dengan D sama, jadi kita bisa pilih salah satu. B, kenapa B? Production cost itu lebih menekankan, menurut penjelasan di bawahnya, production cost itu lebih menekankan kepada kegiatan manufacturing. Sedangkan period cost itu lebih ke kegiatan yang tidak berhubungan dengan produk cost. Seperti apa contohnya? Seperti contoh dari period cost seperti cost office supplies, R&D activities, CEO salary, dan advertising. Sedangkan cost untuk manufacturing biasanya yang berkaitan sama kegiatan produksi. Makanya di soal nomor 2 ini, depresiasi dari komputer marketing department itu tidak berhubungan dengan manufacturing, sehingga jawabannya yang paling tepat adalah a period cost. Soal nomor 3, the contribution approach income statement adalah jawabannya yang paling tepat adalah C, is particularly helpful to manager in planning and decision making. Kenapa contribution approach income statement sangat membantu manajer dalam planning dan decision making? Dengan mengetahui contribution margin, kita dapat mengetahui seberapa besar kontribusi yang berada di dalam pendapatan di income statement, berapa kontribusinya. Nah, di sini ada rumus contribution margin, ada dua, ada total contribution margin, di mana rumusnya adalah sales dikurang total variable expense. Sedangkan jika contributionnya aja, itu dihitung dari sales per unit dikurang total variable expense per unit, tinggal dibagi per unitnya aja, ketemu contribution margin. Soal nomor 4,
Ini adalah soal perhitungan conversion cost. Soalnya di sini ada perusahaan Bergamo Manufacturing di mana overheadnya sebesar 20% dari total conversion cost. Jika direct labor adalah 45.000 US dollar dan jika direct material sebesar 53.000 US dollar, berapa manufacturing overheadnya? Nah, di sini ada rumus di mana conversion cost sama dengan direct labor plus manufacturing overhead. Jadi di sini kita tahu bahwa manufacturing itu sebesar 20% dari conversion cost. Berarti 80% dari conversion cost adalah 45.000. Nah, berarti conversion cost-nya totalnya sebesar 56.250 US dollar. Tinggal dikurang, jadi dikurang dengan direct labor, sehingga ketemulah manufacturing overhead-nya sebesar 11.250. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, 11.250 US dollar. Selanjutnya, soal nomor 5, kita akan membahas soal net operating income. Nah, di sini ada yang dari soal tersebut kita ketahui ada variabelnya sebesar 120.000 dan volumenya atau X jumlah produksinya adalah 80.000 dan ada fixed cost-nya sebesar 1 miliar dan net operating income-nya sebesar 200.000. Dan kita tahu di soal bahwa dia itu terdapat liability insurance pada tahun tersebut sebesar 1.200.000.000. Nah, ditanyanya itu adalah berapa sales price-nya. Berdasarkan rumus net operating income di mana P dikurang V dalam kurung X, atau juga bisa P kali X dikurang variabel kali X dikurang fixed cost dikurang juga insurance expense. Nah, dari perhitungan di sini diketahui bahwa price adalah 150.000. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Kita lanjut ke nomor 6, di mana perusahaan Cecep ini memiliki harga jual sebesar 20.000 dengan total fixed cost-nya adalah 54 juta dan variabelnya sebesar 14.000 dan profit dari perusahaan ini adalah 9 juta per tahun. Nah, berapa break even point untuk perusahaan ini? Menurut rumus dari BEP, unit yaitu biaya tetap dibagi harga dikurang biaya variabel per unit. Nah, berapa tinggal dimasukin ke rumus ini, di mana 54 juta dibagi dengan 20.000 dikurang 14.000 sehingga ketemu hasil 9.000. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, 9.000 unit. Nomor 7, Panama Medicals ingin memproduksi. Comparing actual result to a budget based static budget is. Jawaban yang paling tepat adalah A. Kenapa A? A budget for single level of activity. Karena static budget adalah budget yang digunakan untuk aktivitas khusus. Nah, aktivitas khusus ini biasanya itu dari suatu volume tertentu yang berbeda dari actual activity-nya. Jadi, jawaban yang paling tepat dari nomor 9 adalah A. Sekian penjelasan dari bagian 1 soal pilihan ganda. Kita akan lanjut ke bagian berikutnya.
Kita masuk ke soal kedua, soal kasus. Nah, di sini ada sebuah kasus di mana ada boy band yang merencanakan untuk melakukan tour. Oke. Dengan diketahui data yaitu ada jumlah pertunjukan masing-masing tema. Lalu di sini juga ada biaya tetap langsung masing-masing tema dan biaya tetap lainnya. Biaya lainnya seperti biaya pemain musik latar, biaya gaji, administrasi dan gaji penari. Lalu di sini juga diketahui harga, informasi kelas kursinya. VIP 150, kelas utama itu 850 dan kelas tribun itu adalah 1000. Itu adalah kapasitasnya. Sedangkan harga masing-masingnya itu juga berbeda-beda. VIP itu 32 US dollar, kelas utama 25 US dollar dan tribun itu 15 US dollar. Nah, di sini ada persentasenya bahwa kira-kira untuk pertunjukan pesona kuburan itu 100% terisi semua. Sedangkan sisanya kelas VIP itu 100%, kelas utama itu 80% dan kelas tribun itu 70%. Nah, di soal nomor 1 di sini kita disuruh menghitung pendapatan yang diharapkan dari pertunjukan yang untuk sementara dijadwalkan. Nah, susun laporan laba rugi menurut kalkulasi biaya variabel untuk setiap. Jadi yang pertama itu kita harus menghitung jumlah kursi yang terjualnya dulu. Rumus kursi yang terjual adalah jumlah pertunjukan dikali kapasitas dikali persentase terjual. Nah, di sini sudah dihitung di dalam tabel. Kalian bisa kalikan dengan jumlah pertunjukannya. Pesona kuburan itu ada 9, ada 6 pertunjukan, lalu dikali dengan kapasitasnya yaitu 150, lalu dikali 100%. Nah, ketemu 900. Hal yang sama juga dihitung di kelas utama dan tribun di setiap tema, sehingga ketemu bahwa di kelas VIP tersebut ada totalnya itu 6.600 kursi, dan di kelas utama itu 3.940 kursi, dan di kelas tribun itu 32.600 kursi. Dikalikan kepada harga setiap masing-masing kursi, sehingga ketemu totalnya itu adalah 1.473.700 US dollar. Selanjutnya kita akan menghitung pendapatan yang disegmentasikan. Nah, rumusnya adalah harga kursi dikali dengan total kursi. Nah, di sini kita hitung di sini pendapatan dari setiap masing-masing tema. Nah, di sini 900 kursi kelas VIP dikali dengan 32 US dollar, sehingga ketemu 28.800 US dollar, dan dihitung ke semua masing-masing temanya, sehingga ketemu angka-angka ini seperti 2.460 1.300 US dollar dan 1.209 200 US dollar. Ini nanti dimasukkan ke laporan laba rugi yang di sebelah kanan ini, jumlah ini. Langsung selanjutnya kita masuk ke laba rugi. Nah, di laporan laba rugi kita masukkan tadi pendapatan yang disegmentasikan dari setiap tema. Pesona kuburan ada 246.300,
gemerlap kuburan ada 100.029.200 dan seterusnya. Kita masukkan dan dikurang dengan biaya variabel. Nah, biaya variabel ini didapatkan dari soal ada biaya setiap pertunjukan masing-masing tur drama musikal sebesar 8.000. Nah, 8.000 ini dikali dengan jumlah pertunjukannya, di mana Pesona Kuburan itu 6 pertunjukan, Gemerlap itu 4 pertunjukan, Kuburan Jenaka itu 18 pertunjukan, dan seterusnya. Sehingga ketemu hasil 48.000, 32.000, 144.000, dan seterusnya. Ketemulah margin kontribusinya. Nah, setelah kita ketemu margin kontribusinya, dibagi dengan biaya tetap langsung, dimana di soal sudah diketahui biaya tetap langsung untuk masing-masing tematur. Setelah itu baru kita mendapatkan laba ruginya. Nah, laba rugi di sini kita bagi dengan biaya tetap lainnya, seperti iklan, asuransi, gaji administrasi, sewa kantor, telepon, dan lainnya, sebesar 450.000. Nah, sehingga ketemu hasilnya sebesar laba bersih, yaitu minus 262.800. Nah, ini adalah susunan laporan laba ruginya. Kita akan menghitung jumlah pertunjukan setiap tematur yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan guna menutupi beban tetap langsung setiap tematur. Nah, di sini kita ketahui bahwa margin kontribusi per pertunjukan dapat dihitung dengan margin kontribusi dibagi dengan jumlah pertunjukan. Nah, margin kontribusinya tadi Pesona Kuburan ada 198.300 dibagi 6. Yang kedua, menghitung jumlah pertunjukan setiap tur tema yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban tetap langsung dari setiap tematur. Nah, kita di sini menghitung margin kontribusi per pertunjukan, di mana setelah kita menghitung pendapatan yang disegmentasikan dikurang dengan biaya variabel, ketemu margin kontribusi. Nah, margin kontribusi ini dibagi dengan jumlah pertunjukan, di mana Pesona Kuburan dibagi 6, Gemerlap dibagi 4, Kuburan Jenaka margin kontribusi dibagi 18, dan seterusnya, sehingga ketemu margin kontribusi per masing-masing pertunjukan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung titik impas per segmen, di mana rumus break-even point-nya yang telah kita pelajari, yaitu fixed cost dibagi dengan price dikurang variable cost, atau fixed cost dibagi dengan contribution margin. Nah, di sini diketahui bahwa Pesona Kuburan dapat menutupi biaya tetapnya jika melakukan pertunjukan sebanyak 9 kali, dan Gemerlap Kuburan setelah dihitung titik impasnya break-even setelah pertunjukan 6 kali, dan Kuburan Jenaka dihitung dengan titik impasnya setelah 3 kali, dan Misteri Alam sebanyak 14 kali, dan diantara dua dunia sebanyak 6 kali. Selanjutnya nomor 3, setelah kita hitung titik impas segmen untuk masing-masing tema, nah kita cari margin contribution tertimbangnya, dimana tadi Pesona Kuburan itu sebanyak 9 baru mencapai titik impas, Gemerlap itu 6, dan seterusnya. Kita bagi dengan angka yang paling kecil, yaitu 3, sehingga ketemulah rasio margin contribution tertimbangnya secara berurutan, yaitu 3, 2, 1, 5, dan 2. Setelah itu kita
kita kalikan dengan margin contribution-nya sehingga ketemu hasil yaitu 342.150. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke rumus break even, di mana fixed cost yaitu 979.500 ditambah dengan biaya tetap lainnya yaitu 405.000 dibagi dengan P-min fee. Nah, P-min fee ini adalah margin contribution tadi yang setelah dihitung yaitu 342.150 sehingga ketemu hasilnya yaitu 4,046 dan kita bulatkan menjadi 5. Nah, oleh karena itu 5 tadi kita kalikan ke masing-masing margin contribution tertimbang sehingga ketemu hasil kalau pesona kuburan itu sebanyak 15 paket. Nah, setelah ketemu hasil yang dibulatkan tadi 5, kita kalikan ke margin contribution tertimbang tadi sehingga pesona kuburan margin contribution tertimbangnya 3 dikali 5 yaitu 15 paket dan gemerlap itu 2 dikali 5 yaitu 10 paket dan seterusnya, sehingga berdasarkan data tersebut dan ketemu hasil margin contribution-nya sehingga ketemulah paket yang direkomendasikan untuk bisa mencapai titik impas. Di soal nomor 4 sales quarter 2, di mana di soal dituliskan kebijakan perusahaan di mana 10% dari penjualan quarter setelahnya. Nah, berarti di ending inventory quarter 1 yaitu 11.000, quarter 2 ada 12.400 didapatkan dari sales quarter ketiga, dan quarter ketiga adalah 14.000 dapat dari sales quarter 4, dan ending inventory quarter 4 didapatkan dari first quarter di 2020 sebanyak 90.000, sehingga ending inventory-nya yaitu 9.000 dan setahunannya juga 10%. Selanjutnya sehingga kebutuhannya yaitu sebanyak 9.000 dan total kebutuhannya di quarter 1 ditambahkan dari sales dengan ending inventory yaitu 91.000, quarter 2 juga ditambahkan 110.000 dengan 12.400 menjadi 122.400 dan seterusnya. Lalu dikurang dengan beginning inventory yaitu quarter 1 4.000 didapat dari soal, dan quarter 2 adalah beginning inventory-nya didapat dari persediaan akhir di quarter 1 dan beginning inventory di quarter 3 didapat dari ending inventory di quarter 2 dan seterusnya, sehingga ketemu unit yang diproduksi adalah di quarter 1 87.800, quarter 2 yaitu 111.400, quarter 3 yaitu 125.000 dan quarter 4 135.000, dan di satu tahun tersebut yaitu 459.000. Nah, hal yang sama juga kita hitung di production budget di Hawaiian Freshener, yaitu salesnya quarter 1 yaitu 100.000, quarter 2 yaitu 100.000, quarter 3 120.000,
kuartal 4 itu 140.000 dan 1 tahun itu 460.000. Ditambahkan dengan ending inventory-nya yaitu 20% dari sales quarter setelahnya, kuartal 2, di mana kuartal 1 yaitu 20.000, kuartal 2 yaitu 24.000 dan seterusnya. Sehingga total kebutuhannya adalah 120.000 pada kuartal 1, dan kuartal 2 itu 124.000, dan kuartal 3 itu 148.000 dan seterusnya. Selanjutnya dikurang dengan beginning inventory atau persediaan awal, yaitu 6.400 pada kuartal 1, bisa didapatkan di soal. Lalu beginning inventory di kuartal 2 adalah ending inventory di kuartal 1 dan seterusnya, sehingga ketemu unit yang diproduksinya pada kuartal 1 yaitu 113.600, di kuartal 2 yaitu 104.000, kuartal 3 yaitu 124.000, di kuartal 4 yaitu 134.000, dan pada 1 tahun 2016 yaitu 475.600. Sehingga total unit yang diproduksi pada kedua produk dari door free ini yaitu pada kuartal 1 200.600, kuartal 2 itu 215.400, kuartal 3 yaitu 249.600, kuartal 4 yaitu 269.000, dan pada tahun 2019 yaitu 934.600. Jadi sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menyimak sampai soal terakhir kasus nomor 3 ini. Semoga teman-teman semuanya bisa mengerjakan soal TS dengan baik. Terima kasih dari saya. Selamat belajar. Dikali 4 yaitu 12 paket, 2 kali 4 yaitu 8 paket, dan seterusnya. Nomor 5.